Salam sahabat BSJD dimanapun Anda berada, saya Pendeta Agustiman yang bertugas di Resort Palangkaraya Tengah akan menyampaikan firman Tuhan lewat Yeskel pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Dan hari ini saya akan mengambil salah satu ayat nas yaitu pada ayat 28 dengan bunyi demikian. Karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Tema kita pada hari ini adalah menanggapi firman Allah dengan benar. Sejarah mencatat salah satu penyesalan terbesar Napoleon adalah ketika membaca buku Sun Tzu is Art of War, buku yang berasal dari negeri Cina di timur jauh. Ia mengatakan, saya pasti tidak akan pernah terkalahkan seandainya saya membaca buku ini sejak awal. Makanya, setelah mendapat buku itu, ia sering bangun malam dan mempelajarinya secara bersungguh-sungguh. Namun pada suatu hari, ketika ajalnya hampir tiba, penyesalan terakhir dan terbesar Napoleon adalah ia jarang membaca Alkitab yang ada di laci tempat tidurnya. Andai kata aku membaca, merenungkan, dan menerapkan isi Alkitab ini lebih awal, maka pasti aku akan memperoleh keselamatan. Karena di dalam Alkitab berisi perintah, teguran, nasihat untuk menuju keselamatan, katanya. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah begitu sayang kepada umatnya. Ketika umatnya melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa, Ia mengingatkan mereka melalui orang-orang yang Ia panggil untuk menyampaikan firman-Nya. Dengan tujuan, umat akan dapat kembali hidup pada jalan yang benar, hidup dalam pertobatan, dan mereka pun selamat. Namun ternyata tidak sedikit umat yang menyepelekan firman atau peringatan Tuhan. Mereka tidak merespon firman yang disampaikan. Inilah yang terjadi dalam nas hari ini. Bangsa Israel menganggap bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka itu tidak terjadi. Sebab menurut mereka, sudah berkali-kali disampaikan berita tentang penghukuman terhadap mereka, tetapi kenyataannya tidak pernah terjadi. Makanya, mereka semakin semena-mena dalam menjalani hidup mereka. Pelanggaran hidup dalam keberdosaan semakin menjadi-jadi. Sebab menurut mereka, nubuat yang disampaikan Yeskel adalah berita omong kosong. Maka dari itulah Allah berkata melalui Yeskel, katakan kepada mereka, apa yang kufirmankan akan terjadi. Apa yang dapat kita pelajari lewat firman hari ini, saudara? Pertama, gunakan kesempatan hidup dengan mentransformasi diri. Kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan yang baik dan penuh kasih. Dan inilah yang sebenarnya harus disadari oleh umat Israel saat itu. Belum terjadinya penghukuman atas mereka adalah karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali hidup pada jalannya. Artinya, mereka harus hidup dalam pertobatan dan mentransformasi diri menjadi manusia yang lebih baik dan hidup takut akan Tuhan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Akibatnya, maka bersiap-siaplah menghadapi hukuman Allah. Sebab katanya, Ia tidak akan menunda-nunda lagi firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita adalah bagian dari orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan? Apakah kesempatan hidup yang masih dipercayakan oleh Tuhan kita manfaatkan dengan baik? Apakah selama ini ada transformasi hidup? Atau malahan hidup kita semakin jauh daripada Tuhan? Jawabannya ada dalam diri saudara masing-masing. Namun ingatlah, ketika firman Tuhan mendapatkan prioritas di hati kita, firman itu mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan kita dan melepaskan kita dari setiap perbudakan iblis. Kita harus menanggapi firman Tuhan dengan pertobatan dan iman yang taat, atau kita akan menghadapi penghakiman kekal. Saudara, kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi gunakanlah kesempatanmu sebelum engkau menyesal. Yang kedua, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Seorang Kristen tidak akan pernah bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ini adalah landasan di mana iman kita dapat bekerja. Ketika seseorang meragukan firman atau Alkitab, maka sama saja ia meragukan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan adalah kompas kita. Ia dapat menunjukkan kepada kita arah perjalanan terbaik dan benar. Meskipun arah itu belum tentu nyaman dan aman. Memang hambatan dan tantangan akan selalu ada.
namun dengan firman kita dapat menghadapinya. Karena itu, ketika kita mempercayai Tuhan dan mengikuti firman-Nya, Dia akan membimbing kita dan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan terbaik bagi kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sola Fide. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau selalu mengingat dan menegur kami, memberikan nasihat kepada kami lewat kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai firman dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga keselamatan akan selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan dalam hidup ini kami akan menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat BSJD, demikian firman Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati.